Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam. Oke, udah jam 19.15 ya. Saya mulai aja ya, kalian baru masuk berapa orang nih? 40 orang. Ini kelas A sama kelas B ya. Iya, Iya. dok. Oke, Guys, saya on mulai cam dulu ya? aja. Hmm? Oh enggak, dok. Maksudnya yang lain on cam dulu. Ada berapa orang? Sorry banget, saya terpaksa malam-malam banget. Karena ini memang, aduh, banyak sekali hari ini, rempong sekali, mohon maaf ya. Iya, Tapi dok. kalau misalnya saya tunda, nanti kalian nggak akan bisa, pertama udah nggak ada waktunya, penuh terus ya kalian jadwalnya. Setelah itu nggak bisa, kalian nggak akan bisa praktikum. Hari Sabtu praktikum berarti ya? Iya, dokter. Iya, dokter. Ya, Sabtu praktikum ya, praktikum endokrin sama mami. Oh, Bentar ya, lagi aja, bentar ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Oke, nanti sambil nunggu teman-teman, ini saya memaklumi wih, jam segini ya. Oh, sebentar. Iya, dok. Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas? terdengar, dok. Benar, Oke, dokter. oke. Ini sebenarnya ada dua mata kuliah yang digabung jadi satu. Patologi payudara sama patologi endokrin. Saya nggak tahu bisa selesai apa enggak ya. Semoga bisa selesai, semoga kalian bisa mengikuti dengan baik, pelan-pelan aja ya. Semoga dalam waktu ya 1,5 jam lah ya, insya Allah. Semoga kalian bisa, saya bisa selesai dan kalian bisa paham dengan baik. Jadi tapi ada beberapa yang memang adalah suatu kelainan-kelainan yang agak-agak jarang. Mungkin saya nggak akan terlalu konsen di situ, tapi walaupun itu kelainan itu muncul di kuliah saya, tapi saya akan lebih, mungkin cuma sekilas aja, saya akan lebih membahas yang kelainan yang sering ya. Oke. Kita mulai dengan kelainan pada payudara. Loh, nggak bisa. Bentar, bentar. Oke. Oke. Oke, ini payudara ini kan pada laki-laki sama perempuan sama-sama ada, ya. Cuman pada perempuan itu dia lebih krusial banget. Kenapa? Yaitu karena yang pertama, payudara ini adalah suatu organ yang visible, ya. Jadi terlihat, ya terlihat. Nah, sehingga secara sosial, kultural, personal, payudara ini penting banget. Ya, apalagi kalau ada beberapa orang atau masyarakat yang biasanya menilai perempuan dari seginya fisik
segi fisik ya. Jadi ini adalah organ visible yang secara sosial, kultural, personal itu terasa sangat penting ya. Nah, kemudian payudara ini juga pada wanita itu sebagai support nutrisi untuk individu lain, contohnya untuk infan ya, untuk anaknya. Sehingga ini juga sangat-sangat penting. Ini juga yang membuat betapa payudara itu sangat penting. Nah, payudara ini adalah organ yang sangat istimewa karena dia sangat dipengaruhi oleh hormon. Jadi dia jadi perubahan secara periodik yang perubahan ini sebagian besar yang disebabkan oleh hormon ya. Jadi payudara pada anak-anak itu akan sangat berbeda pada dewasa, akan sangat berbeda pada waktu kehamilan, dan juga sangat berbeda pada waktu usia tua. Kita lihat ya. Oke, ini yang bagian paling atas. Ini adalah gambar payudara secara normal. Jadi ini gambar payudara morfologi atau histopatologi payudara yang normal ya. Bentar ya. Bentar. Sebentar. Oke. Nah, kalau kalian lihat yang digambar paling atas ini, perhatikan kursor saya ya, yang digambar paling atas ini adalah ini gambar morfologi payudara. Jadi payudara itu normalnya, kita ingat lagi ya sebentar ya. Payudara itu normalnya terdiri dari kelenjar-kelenjar dan ductus. Ya, jadi kelenjar dan ductus. Jadi kelenjar itu dia mengsekresi sesuatu cairan, dan ductus itu adalah kayak saluran yang tempat si hasil sekresi dari kelenjar ini dialirkan ya. Jadi terdiri dari kelenjar-kelenjar dan ductus yang kalau kalian lihat di gambar paling atas ini dia tersusun lobular. Jadi dia tersusun dalam bentuk lobulus ya. Lobulus tuh gini tuh namanya lobulus. Satu lobulus terdiri dari banyak kelenjar dan juga terdiri dari ductus ya. Jadi ini satu lobulus, ini satu lobulus. Nah, kalau kalian perhatikan di antara satu lobulus sama lobulus lain, ini ada stoma yang disebut interlobular stoma. Jadi stoma antar lobulus ya. Nah, sekarang kalian perhatiin yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini adalah kelenjar yang diperbesar ya. Jadi yang di lingkaran ini kan ada banyak kelenjar nih, bulat-bulat yang ada lumennya, ini kan kelenjar. Nah, ini kita perbesar kelenjar atau sebutnya asinus ya. Kita sebutnya asinus. Nah, ini ada interlobular stroma. Tadi kalian udah lihat interlobular stroma itu stroma dari satu lobulus, antara satu lobulus dengan lobulus lain. Nah, sekarang kalian lihat kelenjar. Nah, kalau ini diperbesar, ini kan terdiri dari macam-macam kelenjar. Nah, antara kelenjar satu, bukan macam-macam kelenjar, banyak kelenjar. Antara kelenjar satu sama kelenjar lainnya, ini ada stroma juga. Namanya intralobular stroma. Jadi, stroma yang ada di dalam lobulus, gitu ya. Oke, secara histopatologi, kelenjar itu terdiri dari membrana basalis, ya, basement membran yang ini. Dia terdiri dari dilapisi oleh sel-sel myoepitel ini, yang paling luar ini, yang bulat-bulat. Nah, ini sel-sel myoepitel yang dalam, yang menghadap langsung ke arah lumen. Ini lumen ya, yang ada isinya sekresi yang warnanya pink, eosinophilic secretion. Ini lumennya. Nah, yang bagian epitel yang mengarah arah lumen, berhadap langsung dengan lumen, ini kita sebut sel luminal. Sementara sel yang paling luar ini disebut myoepitel, sel myoepitel ya. Oke, kalian lihat
Nah, ini kan lobulus, satu lobulus, satu lobulus, satu lobulus, satu lobulus, satu lobulus. Nah, kesatuan dari semua ini kita sebut TDLUS. Ya, kita sebut TDLUS. Nah, ini dari lobulus-lobulus ini nanti itu akan keluar yang namanya terminal duct di suatu saluran ductus terminal duct. Nah, ini terminal duct ini semuanya lobulus-lobulus itu membentuk suatu TDLUS. Kemudian dari situ dari berbagai macam lobulus itu akan keluar yang namanya ductus terminal. Nanti dia akan mengarah kemana? Mengarah ke puting susu, ya, mengarah ke papila mame. Nah, sekarang kita lihat lagi lebih dekat. Kita lihat lagi lebih dekat. Nah, ini yang ini antara satu lobulus sama lobulus lain interlobular stroma. Kalau stroma yang ada di dalam lobulus tadi saya bilang disebut intralobular stroma. Jadi beda antara interlobular stroma sama intralobular stroma, ya. Oke, kalau ini saya perlihatkan lebih dekat lagi, ya. Oke, saya rasa sudah cukup jelas yang ini. Nah, payudara itu sangat tergantung dengan hormon, ya. Siklus hormon. Dimana kalian tahu siklus hormon yang sangat mempengaruhi payudara itu adalah estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron. Kadar estrogen dan progesteron itu berubah-ubah di anak, remaja, wanita dewasa, kehamilan dan usia tua itu berubah-ubah ya. Biasanya pada anak lebih sedikit, kemudian pada usia remaja dia akan meningkat jadi lebih banyak. Pada waktu dia usia dewasa jadi lebih banyak lagi. Pada waktu dia hamil itu mencapai puncaknya. Ya, kadar hormon pada waktu hamil itu karena mempersiapkan diri untuk memproduksi air susu. Kemudian setelah mencapai usia tua itu kadar hormon akan turun. Kadar hormon progesteron ini akan turun, baik dia secara jumlah maupun ukuran, ya. Baik secara jumlah maupun ukuran. Nah, kalian ingat ada istilah yang namanya ovulasi, ya. Ovulasi itu keluarnya sel telur yang secara berkala setiap bulan, ya. Setiap bulan nanti kalau ovulasi, kalau kalian masih ingat ovulasi, nanti kalau tidak terjadi pembuahan yang terjadi adalah proses menstruasi, ya. Pada saat ovulasi, hormon estrogen dan progesteron itu tinggi pada saat ovulasi. Hormonnya sangat-sangat tinggi. Hormon estrogen dan progesteron yang tinggi ini menyebabkan asinus atau kelenjar ini mengalami proliferasi. Jadi dia jadi bertambah banyak. Sehingga terjadi yang namanya udema stroma intralobular, yang intralobular, ya. Jadi stroma itu jadi membengkak. Itulah mengapa kalau mungkin kalau pada wanita, ya, coba diperhatikan pada saat kalian ada fase-fase dalam waktu 1 bulan, itu pasti kalian akan merasa payudaranya itu akan sedikit kencang. Nah, biasanya, tapi kalian belum menstruasi, ya. Nah, payudara yang menjadi lebih kencang itu karena kalian sedang dalam proses ovulasi biasanya atau mendekati ovulasi, di mana estrogen dan progesteronnya tinggi, asinusnya jadi bertambah banyak. Sehingga terjadi udema. Udema itu yang menyebabkan payudara terasa kencang, ya. Nah, jadi sehingga terasa biasanya gejalanya adalah sedikit sakit, ya, kalau pada perempuan. Sedikit nyeri biasanya, tapi biasanya nyerinya tidak akan berlebihan. Nah, pada saat menstruasi bila tidak terjadi pembuahan, kan endometrium luruh tuh terjadilah proses menstruasi, ya. Nah, pada saat menstruasi itu estrogen sama progesteron itu turun, kadarnya turun. Sehingga karena dia kadarnya turun, lobulus yang tadi dia udema itu menjadi regresi, jadi lebih kecil sehingga udemanya hilang. Jadi kalau pada saat menstruasi biasanya hari ketiga, hari keempat, hari kelima itu biasanya kalau pada perempuan itu payudaranya sudah tidak terasa kencang lagi, ya. Nah, beda lagi pada saat kehamilan.
pada saat kehamilan ini lobulusnya itu akan bertambah dalam ukuran dan jumlah. Ukurannya bertambah, jumlahnya juga bertambah karena apa? Kadar estrogen sama progesteronnya juga tinggi pada waktu kehamilan. Itu mempersiapkan ibu supaya dia siap untuk fase menyusui ya. Nah, nanti di akhir kehamilannya itu yang akan dominan banyak itu adalah asinus yang terletak di dalam lobulus. Stromanya itu sedikit. Jadi kalau tadi kalian lihat stromanya masih banyak, ya, pada waktu kehamilan itu stroma jadi lebih sedikit, jadi digantikan oleh kelenjar yang siap untuk bersekresi, ya. Nah, pada saat partos atau melahirkan, lobulus yang terdiri dari kelenjar-kelenjar ini akan memproduksi suatu cairan yang tinggi protein yang namanya kolostrum, ya, yang akan diberikan kepada bayi begitu dia lahir. Nah, air susu, kolostrum, air susu itu adalah suatu cairan yang tinggi lemak dan kalori ya yang dibutuhkan oleh bayi. Nanti pada saat proses laktasi atau proses menyusuinya selesai, epitel pada kelenjar itu dia akan mengalami bunuh diri ya. Jadi bunuh diri secara spontan atau yang namanya apoptosis. Sehingga dia akan menyebabkan lobulus jadi lebih kecil, lobulus jadi regresi ya, lebih regresi. Tapi dia tidak akan benar-benar kembali seperti semula. Biasanya dia tidak akan kembali seperti semula. Beda pada waktu kamu menstruasi. Ya, kalau pada waktu kamu ovulasi, proliferasi, setelah menstruasi dia regresi dan kembali lagi seperti semula. Tapi kalau pada perempuan yang laktasi, biasanya lobulusnya atau asinusnya itu akan mengecil, akan regresi, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi itu memberi efek permanen pada payudara. Jadi payudara cenderung akan menjadi lebih besar walaupun dia sudah tidak mengalami fase laktasi ya. Kayak ini kalian lihat, ini adalah yang inaktif ini adalah suatu bentukan lobulus yang terdiri dari asinus dan ductus pada wanita usia reproduksi ya. Dimana ini posisinya ini dia lagi inaktif ya. Jadi dia tidak aktif. Ya. Nah, sekarang yang lihat yang bagian pregnancy kalian bisa lihat nih, kalian bisa bandingin nih pada waktu pregnancy pertama yang bisa kalian lihat adalah kalian pasti bisa melihat bahwa kelenjar-kelenjarnya jadi lebih gendut, ya enggak? Jadi lebih besar. Kelenjar-kelenjarnya, asinusnya jadi lebih besar dan dia bertambah banyak. Padat dia. Sehingga stromanya di pregnancy ini, stromanya jadi lebih kecil, lebih sedikit nih stromanya, terisi oleh asinus dan ductus. Kalau di sini kan stromanya masih terlihat dengan jelas. Pada waktu laktasi, tapi lihat dulu yang pregnancy ya. Di pregnancy ini ada beberapa kelenjar yang dia mulai bersekresi ya. Kelihatan ini ada sekresinya. Ini juga pada waktu inaktif juga ada sekresi ya, ada sekresi tapi nggak banyak. Pada waktu pregnancy dia mulai bersekresi. Nah, sekresi ini akan bertambah banyak pada waktu laktasi. Pada waktu fase laktasi, lihat hampir semuanya kelenjar dia bertambah banyak, dia jadi lebih gendut dibanding waktu pregnancy dan semua kelenjar ini mengsekresi cairan yang kalau pertama kali disekresi itu namanya kolostrum ya. Selanjutnya ini akan mengsekresi air susu. Nah, pada dekade umur 30-an, mulai dekade umur 30-an, jadi gini, dari waktu dia kecil, itu kan payudara juga ikutan kecil. Nanti payudara itu akan berproliferasi dan dia akan mencapai masa dia berhenti di sekitar usia 20 tahunan. 20 tahunan itu dia berhenti. Nah, pada waktu usia 20 tahunan itu, pasti kelenjar akan lebih banyak dibanding stroma. Payudara itu ada lemaknya juga ya, tetapi lemaknya pada waktu kalian di usia 20 tahunan itu akan lebih sedikit dibandingkan stroma dan kelenjarnya ya. Kalian lihat yang ini. Lebih sedikit ya. Lebih sedikit.
Nah, kalau yang di sebelah ini adalah bentukan pada waktu laktasi, ya. Ini bentuk kelenjar pada waktu laktasi yang di tengah ini. Nah, yang di kanan ini adalah bentuk, bedanya sama yang di kiri ya. Ini di kiri ini di usia reproduksi, ya usia 20-an. Tapi yang bagian paling kanan ini kalian lihat kelenjar lemahnya jadi lebih banyak ya, lebih banyak dibandingkan asinus dan ductusnya. Jadi semakin usia tua, biasanya kelenjarnya akan mengalami involusi, kita sebutnya involusi ya, jadi dia mengecil, kemudian akan digantikan oleh lemak. Jadi kalian lihat kalau nenek-nenek kalian itu kan pasti payudaranya itu jadi lebih kecil, jadi lebih lunak ya, karena yang komponen utamanya sudah bukan kelenjar sama stoma, komponen utamanya biasanya lemak. Halo, ini suara saya bisa terdengar ya? Kalian bisa mendengar dengan baik ya? Bisa dok, Halo, bisa dok. Bisa dok. bisa ya? Bisa dong. Oke. Nah, ini gambar skematik dari payudara dilihat dari samping ya. Dilihat dari sampingnya ini. Nah, ini adalah ductus besar ya. Jadi ini lobulus ini membentuk DLU ya kan. Jadi nanti DLU itu akan keluar ductus terminal ya. Kemudian akan ke ductus besar, nanti keluar sekresinya akan keluar lewat puting susu ya. Nah, ini kenapa kalian harus tahu yang ini lobulus, ini yang terminal duct, ini large duct, ini interlobular stroma, ini interlobular stroma. Kalian harus tahu karena kelainan yang asalnya dari masing-masing lokasi anatomi ini akan menghasilkan suatu kelainan yang juga berbeda-beda ya. Contoh, kalau kelainannya asalnya jadinya di lobulus dan terminal duct, itu bisa dalam bentuk kista, bisa dalam bentuk yang namanya sclerosing adenosis ya. Ini nama kelainan ya. Sclerosing adenosis itu tumbuhan proliferasi dari asinus dengan pertumbuhan disertai pertumbuhan jaringan yang sangat banyak. Nah, kemudian ada juga yang namanya small duct papilloma. Ingat, papilloma bentuknya seperti papiler kayak jari. Ada juga kelainan yang ini bukan kelainan, jadi perubahan yang namanya hiperplasia. Ada yang namanya atypical hiperplasia. Atypical hiperplasia itu hiperplasia yang dia tidak sekedar hiperplasia, tetapi ada sel-sel yang berubah. Kalau hiperplasia itu kan sel-selnya bertambah, tetapi dia tidak berubah morfologinya. Tapi kalau atipikal hiperplasia, sel-selnya bertambah tapi morfologinya berubah. Ya, kemudian karsinoma. Ingat lagi, karsinoma adalah suatu keganasan yang berasal dari epitel. Ya, ini cukup kalian baca. Nanti ini bisa keluar di ujian. Misalnya kelainan dari large duct bisa meliputi apa aja. Kelainan dari intralobular stroma bisa meliputi apa aja. Ini nggak semuanya kita bahas, saya hanya akan membahas beberapa yang sering ya, yaitu yang ini ya, fibroadenoma sama phyllodes tumor. Oke. Nah, gambaran klinis yang paling sering pada penyakit payudara itu biasanya lesi yang bisa kalian meraba, ya. Jadi biasanya pasien akan datang ke kalian dengan keluhan, dokter, kok kayaknya payudara saya ada bagian yang mengeras, kayak ada benjolan di payudara saya. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalau ada benjolan pada payudara, itu kalian harus lihat dulu umur. Ya, yang paling sering benjolan yang teraba itu paling sering pada payudara itu penyebabnya karena kista, bisa penyebabnya karena fibroadenoma, suatu tumor jinak yang di mana terjadi proliferasi kelenjar dan proliferasi stoma, dan bisa juga terjadi karsinoma. Ya, itu yang paling sering. Jadi pasien itu sering datang dengan palpable mass di masa yang bisa diraba ya.
Nipple discharge ya, pasien juga sering datang dengan keluar air atau keluar cairan dari puting susu, bisa datang dengan rasa nyeri pada payudara ya, dan kemudian bisa juga lampinas. Lampinas itu bahasa Indonesia lampinas itu gimana ya? Kayak lampinas itu kayak ada bagian yang mengeras dari payudara. Dia merasa perabaannya pada payudara itu tidak homogen. Jadi ada bagian-bagian yang kok kayaknya ada bagian-bagian yang seperti keras, tapi tidak dalam berbentuk massa, tidak berbentuk benjolan. Jadi ini kebanyakan pasien akan datang dengan keluhan seperti ini. Nanti kalau pasien datang dengan keluhan seperti ini, kalian harus hati-hati, lihat dulu umurnya. Nanti saya ajarin habis ini. Kemudian kalau suatu pasien datang dengan suatu kecurigaan bahwa benjolan ini adalah suatu keganasan, pasien biasanya datang dengan ada benjolan di payudara, sama ya, ada nipple discharge, keluar cairan dari payudara, ada rasa nyeri, tapi biasanya akan ada suatu abnormalitas dari mamogram. Jadi mamogram itu adalah suatu pemeriksaan ronsen, ya, mamografi, di mana pada pemeriksaan ronsen itu payudaranya biasanya dimasukkan ke dalam suatu alat, kemudian dijepit atas sama bawahnya, kemudian dilakukan X-ray. Nah, nanti di situ itu akan kelihatan abnormalitas dari payudara itu akan kelihatan. Nah, kebanyakan breast cancer itu akan ditemukan abnormalitas pada mamogram, pada hasil dari mamografi. Nah, jadi tadi saya sebutkan ada yang namanya mamografi, ini sering kita pakai untuk screening ya, untuk screening suatu abnormalitas dari payudara. Dia punya kelebihan. Dia bisa mendeteksi lesi kecil yang kadang-kadang kalian belum bisa raba padahal sudah ada. Ya, atau bisa melihat abnormalitas pada saat kita belum punya keluhan, pada saat si pasien belum punya keluhan. Ya, ini yang namanya screening mamografi. Nah, kenapa ini saya sampaikan kepada kalian? Karena kalian juga bertanggung jawab untuk edukasi kepada pasien ya. Misalnya ada pasien datang kepada kalian terus merasa kayaknya nggak benjolan dok, tapi kok kayaknya lampinas ya. Mungkin kayak mengeras gitu. Kalian raba kok kayaknya tidak teraba apa-apa, tapi pasien merasa seperti itu. Nah, kalian bisa sarankan edukasi untuk dilakukan mamografi. Ya, untuk screening abnormalitas sejak awal. Ya. Kemudian ada juga yang kelainan perkembangan ya. Kelainan perkembangan itu yang namanya mama aksesoris atau axillary breast tissue. Jadi seharusnya jaringan payudara itu kan cuma di payudara. Tetapi kadang-kadang ductus payudara itu dia meluas sampai ke axillary, meluas sampai ke jaringan lemak yang ada di ketiak, di axillary, atau dia sampai ke dinding dada, ya, sampai ke dinding dada. Ini paling sering, ya. Ini mama aksesoris atau axillary breast tissue ini sering banget pada perempuan. Misalnya perempuan pada saat mungkin saya nggak tahu, mungkin salah satu kalian ada yang pernah mengalami pada waktu menstruasi, bukan cuma payudaranya yang terasa sakit, dia juga merasa bagian sebelah aksila itu terasa kayak ada benjolan dan terasa nyeri juga di bagian ketiak. Itu terjadi pada saat dia ovulasi atau pada saat dia mau menstruasi. Nah, itu salah satu tanda kemungkinan besar itu adalah suatu mama aksesoris ya, atau axillary breast tissue ya. Nah, kemudian lagi yang harus kalian perhatikan itu pasien datang dengan inverted nipple. Jadi papila mamanya itu ketarik ke dalam. Papila mamanya ketarik ke dalamnya. Nah, tapi hati-hati banget karena ada juga yang sifatnya kongenital. Jadi sejak lahir itu memang sudah seperti itu. Jadi papila mama itu kan seharusnya menonjol. Jadi yang dia biasanya dia pada saat ditarik, dia akan kembali normal. Atau pada waktu pregnancy itu akan terdorong oleh proliferasi asinus sehingga papila mamanya itu akan tidak akan tertarik ke dalam lagi, tapi
dia akan muncul. Nah, yang harus kalian hati-hati apabila pasien datang dengan keluhan awalnya, apalagi kalau ini pasien usia dewasa, usia di atas 30 tahunan ya, atau justru usia 50-an, pasien sebelumnya tidak ada inverted nipple, tapi setelah itu pasien mengeluh, kayaknya saya perhatiin puting susu saya kok kayaknya kayak mendelep ke dalam ya dok, tertarik ke dalam ya. Itu salah satu tanda, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa ini suatu gejala keganasan, hati-hati. Inflamasi juga bisa menyebabkan seperti ini, tetapi paling sering itu dia disebabkan oleh keganasan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian harus secepatnya menangani pasien ini. Entah kalian menyarankan pasien untuk screening mamografi mungkin, atau kalian rujuk ke spesialis bedah ya, atau spesialis bedah onkologi untuk mengetahui apakah ada suatu abnormalitas yang menyebabkan papila mamenya itu inverted. Ya, papila mamenya tertarik ke dalam, retraksi ya. Oke. Ini kelainan inflamasi, mastitis akut, yang namanya mastitis, ada inflamasi, otomatis di sekitar ductus asinus kalian akan mendapatkan sel-sel limfosit, neutrofil, makrofag, sel plasma yang sangat banyak, ya. Kalau pada mastitis granulomatosus, ingat, granulomatosus itu adalah suatu pembentukan granuloma. Pembentukan granuloma biasanya tuh ada granuloma yang terdiri dari epiteloid histiosit dan ada sel datia. Ingat dulu saya pernah ngajarin kalian tentang morfologi TB ya. TB itu kan morfologinya TB itu kan radang kronik granulomatik juga. Morfologinya pokoknya semua yang granulomatos itu kronik ya, itu kronik. Kalau di TB itu kan dia ada granuloma, dia ada nekrosis kaseosa, dan dia ada sel datia yang bentuknya seperti tapal kuda ya. Nah, kalau pada mastitis granulomatosus, sama kalian akan menemukan ini gambaran dari granuloma. Kemudian kalian akan menemukan sel datia tapi nggak khas. Sel datianya bukan sel datia langhan. Kalau kayak gini kalian sebutnya, kalau kayak gini di payudara ya kalian sebutnya mastitis granulomatosus. Di sekitarnya juga ada limfosit ya. Ingat TB itu juga bisa terjadi di payudara ya. Jadi kalau di payudara kalian menemukan ada nekrosis kaseosa atau ada sel datia dengan yang khas seperti tapal kuda, intinya tersusun di tepi, sel datia langhan, berarti nanti diagnosisnya adalah mastitis tuberkulosis. Itu ya. Kalau tidak ada ditemukan nekrosis kaseosa, nggak ditemukan sel datia yang khas ya, diagnosisnya mastitis granulomatosus. Nah, kita belajar tentang neoplasma Cina yang paling sering. Usia muda paling sering. 15, 18 tahun, 20 tahun paling sering. Ini ada yang namanya fibrokistic change. Fibrokistic change. Tadi udah lihat ya bentukan payudara itu seperti apa. Nah, lihat lagi ini. Lihat. Diingat-ingat bentukannya asinus sama asinusnya seperti ini. Nah, pada fibrokistic jadi seperti ini. Jadi payudara, ini masih ada yang normalnya, saya bisa ngeliat nih. Ini normalnya. Lihat, ini yang tadi normal kayak gini dia berdilatasi, dia melebar, ya, dia berdilatasi kistik, dia melebar. Epitelnya yang awal plasmanya lebih merah. Ya, ini yang kita sebut si kelenjar mengalami metaplasia apokrin. Ya, kelenjarnya mengalami metaplasia apokrin. Kemudian di sekitarnya ini fibrosis ya, jadi kelenjar stroma jaringan fibrosnya bertambah banyak dan kalian juga akan melihat adenosis. Jadi ada bagian-bagian di mana kelenjarnya itu jadi lebih padat. Di sini nggak terlihat ya, ini perlihatkan hanya kista yang mengalami metaplasia apokrin.
Dan kalau lihat ada kista yang mengalami metaplasia apokrin, ada fibrosis, ada adenosis, ini adalah suatu fibrokistik sering banget pada usia muda ya. Oke, seperti ini ya. Nanti kalau praktikum ada. Terus ada yang namanya ginekomastia. Nah, ginekomastia ini pembesaran payudara laki-laki. Jadi laki-laki itu juga ada payudara, ada asinus, ada ductus, ya, ada TDLU juga, ada ductus terminal yang dia mengarah ke papila mame, ya, sama, cuman kelenjarnya di laki-laki itu lebih sedikit, sangat jarang, ya, lebih banyak stromanya. Nah, ada kelainan di mana pada payudara laki-laki itu dia jadi lebih besar. Jadi seperti kayak pada perempuan ya. Itu namanya kondisi yang kita sebut ginekomastia. Apa aja yang bisa kita temukan pada kondisi ini? Terjadi peningkatan stroma fibrokolagen. Jadi stromanya jadi tambah banyak. Hiperplasia epitel. Ini ada yang masih normal, lihat ini. Lihat kursornya kan? Tapi yang bagian ini dia jadi lebih besar ya. Kelenjarnya jadi lebih besar. Tapi tidak ada pembentukan lobulus. Beda ya. Tadi kalau pada perempuan, asinus sama ductus itu bersatu membentuk lobulus. Kalau pada ginekomastia, itu kalian tidak menemukan bentukan dari lobulus. Biasanya karena ketidakseimbangan antara estrogen dan androgen ya pada pria. Nah, yang menyebabkan ginekomastia itu biasanya pada sirosis hepatis. Jadi sirosis hepatis itu salah satu tandanya itu nggak cuma pembesaran abdomen atau heparnya kalian meraba keras, tapi kalian juga bisa perhatiin bahwa kalau pada laki-laki payudaranya jadi lebih besar dibanding normalnya ya. Jadi sering pada sirosis hepatis seperti itu. Pada pengguna alkohol itu juga bisa ginekomastia. Pada pengguna marijuana, heroin, pada pengguna antiviral terapi yang sangat lama. Contohnya apa? Yang pakai antiviral terapi yang lama itu apa? Penyakit apa? Ada yang tahu nggak? Yang pakai antiviral itu lama banget terus-terusan gitu. Apa? Penyakit apa itu? HIV ya, AIDS. Itu kan dia terkontrol dengan antiviral ya. Jadi pada pasien dengan HIV itu kebanyakan dia ginekomastia juga ya. Atau pada orang-orang yang menggunakan steroid. Orang-orang yang menggunakan steroid, misalnya pada atlet ya, atau pada orang-orang yang sering ke gym gitu ya, dia pakai steroid itu biasanya payudaranya juga akan jadi lebih besar ya, ginekomastia. Sekarang neoplasma ganas ya. Keganasan yang paling sering pada perempuan. Jadi kanker payudara, neoplasma ganas pada payudara itu merupakan keganasan yang tersering pada perempuan ya. Pada laki-laki keganasan tersering itu kanker paru ya. Dengan penyebab kematian tertinggi juga masih kanker paru kalau pada laki-laki. Tapi kalau pada wanita keganasan paling sering itu adalah kanker payudara. Kematian tersering juga akibat kanker payudara, sehingga ini masih jadi masalah ya bagi kita ya. Oke, dia penyebab kematian kedua pada wanita setelah kanker paru, ya setelah kanker paru. Oh, tadi saya salah ya, saya bilang penyebab kematian pertamanya adalah kanker payudara. Kalau penyebab kematian tertinggi sekarang laki-laki maupun perempuan itu kanker paru. Tapi kalau pada wanita kanker payudara itu menyebabkan penyebab kematian terbanyak yang kedua ya. Kanker payudara itu jarang sekali pada wanita kurang dari 25 tahun, tapi bukannya tidak ada ya. Saya punya pasien umur 23 tahun kanker payudara juga ada. Itu biasanya akibat mutasi genetik dan resikonya meningkat pada usia lebih dari 30 tahun. Faktor resiko untuk terjadinya kanker payudara ini yang sudah saya sebutkan di bawah ini. Kalian harus tahu apa aja. Karena faktor risikonya ini akan menjadi dasar kalian untuk edukasi pada pasien atau kalian edukasi pada masyarakat. Ya, pertama germline mutation. Ya, jadi ada mutasi genetik yang biasanya diturunkan dari ibu, ya, ibu atau neneknya. Itu germline mutasi. Pasien dengan germline mutasi biasanya menderita kanker payudara di usia muda.
ya sekitar 23 tahun, 25 tahun ya. Kurang dari 30 tahun itu biasanya penyebabnya karena germline mutation ya. Jadi ada riwayat, kalian taunya kemungkinan dia ada germline mutation ini gimana? Ya, kalian harus anamnesis. Biasanya pasien ada riwayat ibunya kena kanker payudara atau ibunya kena kanker nasofaring, ibunya kena kanker apalah. Jadi ada germline mutation ya, atau neneknya ya, atau ibu dari bapaknya kayak gitu. Kemudian riwayat keluarga dengan si amame itu beresiko pada first degree relatif ya. Jadi maksudnya begini. Kalau ibunya pernah CA, biasanya anak perempuan di bawahnya itu kemungkinan besar dia bisa terkena. Tetapi kalau yang terkena itu adalah nenek buyut ya misalnya gitu, kemungkinan anak-anaknya, kemungkinan cucunya itu sedikit sekali mungkin untuk terkena ya. Biasanya resiko terbanyak pada first degree relatif. Ras ras juga berpengaruh ya. Ras-ras tertentu itu sering terkena kanker payudara, terutama pada ras Asia ya, sering banget. Umur ya, tadi sudah saya sebutkan, usia muda biasanya jarang ya. Usia menarse, jadi usia pertama kali dia menstruasi ya. Semakin telat dia menstruasi, itu biasanya resiko terkena payudara itu juga semakin besar. Kemudian usia pertama kali melahirkan itu juga berpengaruh ya. Kalau dia pertama kali melahirkan di usia tua itu resikonya lebih besar. Kemudian riwayat kanker atau riwayat benjolan sebelumnya yang tidak pada payudara itu juga dia berisiko lebih besar untuk terkena kanker payudara ya. Oke. Ini apa ini? Oke, ini usia pertama kali melahirkan ya. Densitas payudara itu paparan terhadap estrogen. Nah, ini dia. Paparan terhadap estrogen. Jadi, estrogen itu adalah hormon yang makan utamanya atau zat utama yang untuk pembentukan estrogen itu adalah lemak ya, adalah lemak. Sehingga kalau semakin tinggi kadar, bukan semakin tinggi kadar lemak, jadi semakin tinggi jumlah lemak di tubuh kalian, misalnya pada pasien dengan obesitas, itu berarti pembentukan hormon estrogennya juga akan lebih banyak dibanding yang kurus. Ya, sehingga dia lebih berisiko terkena kanker payudara. Paham ya di bagian ini? Halo, paham nggak yang bagian ini? Paham ya? Jadi itu sama saja dengan orang yang mengkonsumsi memakai KB yang isinya hormon itu juga dia lebih terpapar terhadap hormon estrogen. Biasanya isinya itu hormon estrogen ya, sehingga dia yang memakai hormon estrogen itu juga dia lebih rentan terhadap kanker payudara. Sehingga memang disarankan kalau KB itu usahakan jangan pakai hormon estrogen biasanya. Apalagi kalau misalnya kalian ada yang konsultasi nih, misalnya kalian jadi dokter umum, konsultasi dokter, saya boleh nggak sih pakai KB pil misalnya, atau KB susu. Kalian tahu ya, pil sama susu itu kan isinya hormon tuh gitu. Itu sebelum kalian bilang ya, kalian harus tahu dulu kondisi pasien seperti apa. Pasiennya ini gemuk, pasien ini ada riwayat riwayat benjolan sebelumnya, atau ada riwayat kanker payudara pada keluarganya sebelumnya, atau pada keluarganya ibunya ada riwayat kanker yang lainnya. Itu
jadi patokan kalian untuk edukasi. Misalnya kalau ada yang kayak begini, kalian mungkin bisa menyarankan, saya sarankan yang tidak mengandung estrogen ya Bu ya. Yang nggak mengandung estrogen itu biasanya kan yang IUD ya, yang IUD, implan yang dimasukkan ke dalam uterus. Itu kan tidak mengandung estrogen. Dia pakai sistem mekanik ya, untuk KB-nya pakai sistem mekanik, bisa juga seperti itu ya. Jadi itu bisa jadi bahan buat kalian edukasi. Terus paparan radiasi, jelas kita udah belajar bahwa radiasi itu bisa menyebabkan terjadi suatu karsinoma. Diet, obesitas, exercise ya, exercise ini ada hubungannya sama obesitas. Otomatis kalau kita nggak exercise, kita mager terus, kita gemuk ya, kita faktor resikonya juga lebih tinggi ya. Toksin lingkungan, menyusui. Nah, menyusui. Wanita yang tidak menyusui itu faktor risikonya juga lebih tinggi ya, dibanding dengan wanita yang menyusui ya, karena faktor hormonal. Densitas payudara juga berpengaruh ya. Biasanya ini kalau kalian mau bikin penelitian, ada kemarin kakak kelas kalian yang kalau nggak salah yang tahun 2023 ada bikin penelitian terhadap faktor risiko ini juga ya. Ini sangat menarik sebenarnya kalau kalian mau bikin penelitiannya. Oke, nah ini coba lihat, ini adalah karsinogenesis dari suatu neoplasma payudara. Ya, lihat sebelah sini, normal breast. Jadi tadi saya bilang, sebenarnya cancer itu pada dasarnya itu adalah suatu mutasi dari gen. Mutasi dari gen itu penyebabnya ada macam-macam. Ya, penyebabnya ada macam-macam. Kalau kalian ingat dulu waktu kita belajar karsinogenesis, bisa toksin, bisa radiasi, bisa proses-proses oksidasi, bisa paparan ronsen, paparan radiologi, bisa berasal dari toksin dari makanan yang dimakan, bisa macam-macam, bisa dari tadi germline mutation itu juga bisa ya. Tapi dasarnya adalah penyebab keganasan itu dasarnya sebenarnya adalah mutasi dari gen. Oke, kalau kalian lihat ini karsinogenesis pada payudara ya, mutasi gen ya. Jadi ini karsinogenesis pada payudara itu terbagi atas ini. Pertama ada yang namanya germline mutation pada gen BRCA2. Ada germline mutation pada gen BRCA1, ada germline mutation, jadi ini pathway-nya ya, alurnya dia melalui mutasi BRCA2, BRCA1, bisa juga melalui mutasi dari P53. Kalian tahu BRCA1, BRCA2 ya. BRCA1, BRCA2 itu adalah gen yang berperan dalam mengatur proliferasi dari sel. Ya, dia berperan mengatur proliferasi sel. Kalau gen ini mengalami mutasi, kalian bisa bayangkan proliferasinya jadi tidak terkendali. Ya, jadi ada BRCA1, ada BRCA2 sama-sama, itulah ada gen yang mengatur proliferasi. Kemudian ada P53 mutasi. P53 itu gen P53 itu adalah suatu tumor suppressor gen. Jadi gen di dalam tubuh kita dia mensupresi proliferasi sel. Sehingga kalau terjadi mutasi, tidak ada gen yang mensupresi yang dia menahan proliferasi sel. Sehingga terjadilah perkembangan keganasan ya. Lihat dari mutasi BRCA1 ini ada yang namanya 1Q gain sama 16 kilos ya. Jadi ini 1Q 16Q ini adalah lokus pada DNA. Lokus pada DNA yang mengalami kelainan ya. Ada yang mengalami 1Q gain, maksudnya 1Q gain itu jadi si lokus 1Q itu bertambah ya, bertambah jadi misalnya dari 1 jadi 2 gitu. Kemudian ada yang 16 kilos, lokus 16Q-nya justru jadi hilang ya, mutasinya ada di situ. Nah, ini akan menyebabkan terjadi perubahan
perubahan pada kelenjar yang kita sebut flat epithelial atypia. Jadi kelenjarnya mulai mengalami perubahan morfologi. Nah, ini nanti akan terjadi mutasi yang namanya PIK3CA mutasi. Jadi ini PIK3CA ini memang yang ada di dalam tubuh ya, yang mengalami mutasi. Nanti akan berubah menjadi atypical ductal hyperplasia. Ini cuma sedikit yang mengalami atypia, ini jadi banyak sekali. Di satu ductus, sinus bisa juga ductus mengalami hiperplasia. Nah, ini kalau dibiarkan berkembang, dia akan mengalami yang namanya DCIS. Ductal carcinoma in situ. Ductal carcinoma in situ. Dia sudah ganas, tapi belum invasif. Dia belum menyebar ke dalam stroma. Ya. Sebelum kita ke invasive cancer, kita dulu ya ke pathway yang germline BRCA1 mutasi. Nah, BRCA1 mutasi ini tidak diketahui adanya kelainan awal itu nggak diketahui. Tiba-tiba saja kepada mutasi BRCA1 ini itu terjadi mutasi P53, kemudian BRCA1 ini akan terinaktivasi, ya. P53-nya dia tersupresi, P53 itu kan supresor gen. Kalau dia mengalami mutasi, berarti kan nggak ada yang mengsupresi proliferasi sel ya. Nah, BRCA1 ini akan aktivasi, dia akan menjadi tidak aktif. Dia akan langsung DCIS. Jadi kalau alurnya melalui suatu mutasi BRCA2, dia ada pathway-nya ya, dari flat epithelial atypia dulu, baru jadi ductal hyperplasia, baru jadi DCIS. Tapi kalau dia mengalami mutasinya di BRCA1 itu langsung jadi DCIS ya. Kemudian kita lihat yang dia melalui germline yang mutasi TP53. Mutasi TP53 ini akan menyebabkan terjadinya amplifikasi dari HER2. HER2 itu adalah gen yang juga proliferasi, mengatur proliferasi ya. Jadi si HER2 ini akan amplifikasi. Jadi banyak dia. Ya, jadi bertambah banyak. Kalian bayangin ya, jadi bertambah banyak sehingga proliferasi sel juga jadi bertambah banyak. Nanti dia akan mengalami yang namanya fase awalnya akan terjadi namanya atypical apocrine adenosis ya. Dari atypical apocrine adenosis dia akan menjadi DCIS ya. Dia akan menjadi DCIS. Nah, ini sampai sini dulu. Setelah itu kalian lihat pembagian ini kan masih sudah ganas tapi masih terbatas pada membrana basalis. Masih in situ, dia belum invasif ya. Jadi dia belum masuk ke dalam stroma, masih in situ. Nah, pada saat dia menjadi invasif, kita ada kenal yang namanya positif, HER2 negatif. Ini dikenal sebagai suatu profil luminal. Ada HER2 positif, itu yang kita sebut HER2 enriched. Ada IR negatif, HER2 negatif kita sebut suatu karsinoma yang profil molekulernya basal-like. Nah, ini biar kalian nggak bingung. Jadi setelah DCIS ini dia pecah, dia masuk ke dalam stroma, dia akan menjadi suatu karsinoma yang invasif. Ya, karsinoma yang sudah kemana-mana misalnya, sudah masuk ke dalam stroma. Nah, kalau dia sudah jadi karsinoma, dia tuh punya profil molekuler. Jadi karsinoma ini, masing-masing dari 3 pathway ini, dia punya profil molekuler yang berbeda. Profil molekuler ini bisa dilihat dengan pemeriksaan PA yang namanya imunohistokimia. Ingat ya, bisa dilihat pemeriksaan PA imunohistokimia lewat pemeriksaan ER, PR, HER2 dan KI67 ya. ER, PR, HER2, KI67 itu antibodinya. Nah, masing-masing punya profil tentu. Kalau pathway-nya dari BRCA2, dia profilnya kalau dilihat dengan imunohistokimia itu biasanya dia punya positif estrogen reseptor positif, HER2-nya negatif. R positif, HER2-nya negatif.
Ini kita sebutnya suatu profil molekuler luminal. Breast cancer dengan profil molekuler yang luminal. Kalau yang lewat P53 mutasi, profil molekulernya dia HER2-nya yang positif. Kita sebutnya HER2. Kalau yang melalui germline mutasi berapa satu, itu biasanya profil molekulernya R negatif, HER2-nya negatif. Ini yang kita sebut basalite. Nah, dari 3 invasi cancer ini yang paling jelek itu adalah prognosisnya adalah basalite. Nah, nanti luminal ini akan terbagi 2 ya. Ada yang luminal A sama luminal B. Yang paling bagus prognosisnya adalah luminal A. Ya. Yang paling jelek prognosisnya adalah yang paling jelek adalah basalite. Ya. Jadi suatu kanker kalau mungkin ada relasi kalian yang bilang, aduh kok aku kena kanker payudara, kata dokter tipenya tipe luminal, kata dokter tipenya tipe basalite. Kalian tahu, oh kalau ini prognosisnya pasti lebih buruk kalau basalite, ya. Daya bertahan hidupnya lebih sedikit. Ini sekedar hanya tahu aja, insya Allah nggak keluar di ujian ya. Ini kalian cuma perlu tahu aja bahwa kalau yang BRCA1 itu cenderung menyebabkan breast carcinoma, tetapi dia juga bisa menyebabkan ovarian carcinoma ya. Jadi pasien dengan mutasi genetik BRCA itu selain dia mudah terkena karsinoma payudara, dia juga mudah terkena karsinoma ovarium ya. Dia juga mudah terkena karsinoma prostat pada laki-laki, karsinoma pankreas atau karsinoma pada tuba falopi. Ya. Kalau BRCA2 seperti ini, dia bisa terkena kanker seperti ini ya. Kalau melalui jalur P53, pasiennya juga cenderung bisa terkena sarkoma leukemia ya. Kayak gitu seperti itu. Oke, ini karsinoma in situ kayak gini ya. Ini gambaran yang kita sebut komedonekrosis, nanti di praktikum bisa lihat ya. Ini karsinoma in situ, nanti saya jelaskan pada waktu praktikum. Jadi ini CSA-nya masih terbatas di membrana basalis. Tadi saya sudah sebutkan ya membrana basalis yang mana, tapi dia belum masuk dalam stroma ya. Nah, biasanya dalam posisi seperti ini pasien datang dengan nipple discharge. Nah, itulah kenapa pasien datang dengan nipple discharge. Kalian harus secepatnya suruh nih pasien screening. Karena kalau memang dia ada keganasannya masih di karsinoma in situ, belum invasif ke stroma, masih bisa diatasi dengan baik dengan angka harapan hidup yang sangat tinggi. Angka kesembuhannya juga sangat tinggi. Oke, ini kalau dia udah invasif ya, atau nama lainnya adalah infiltrating karsinoma ya. Berdasarkan morfologi itu kita ada yang namanya invasive carcinoma of no special type ya, bentuknya seperti ini, kelenjar ya, kelenjar. Kalau kalian lihat ini saya bilang aja ini diferensiasi baik, bentukannya masih kelenjar. Ini ada yang sudah mulai padat, ada yang masih kelenjar, diferensiasi moderat. Ini kalian sudah tidak menemukan yang paling kanan di layar kalian. Itu sudah tidak menemukan yang namanya kelenjar, jadi dia lebih padat. Ini diferensiasi buruk. Nah, tadi kan invasive carcinoma of no special type. Disebut of no special type itu karena morfologinya itu nggak khas. Ya, bentukannya itu nggak khas. Tapi ada juga invasive carcinoma yang special type. Ya, yang special type karena morfologinya khas. Contohnya kalian lihat nih. Ya. Ini morfologinya seperti ini. Lihat, intinya ada di tepi ini kayak kalau kalian lihat kelenjar lemak. Nah, ini yang namanya kita sebut invasif lobular karsinoma. Dia special type juga. Ya. Kalian lihat ini mungkin saya nggak tahu jelas nggak di layar kalian. Ini ada massa tumor terapung dalam massa musin. Ya, massa tumor terapung dalam massa musin kita sebutnya mucinous carcinoma. Ya. Kemudian ini massa tumor yang bentuknya kelenjar-kelenjar kita sebut tubular karsinoma. Ini bentuknya seperti pater
ya, kita sebut papillary carcinoma. Kemudian ini yang bagian bawah bentukannya sel-selnya jadi besar-besar, sitosomanya eosinofilik apocrine carcinoma, ya. Ini bentukannya kelenjar-kelenjar, tetapi ini kosong ya. Jadi si sel ganas itu mendekati lumen arahnya. Nanti kita lihat di praktikum ya, biar lebih jelas. Mikropapillary carcinoma ini bentukannya padat, banyak sekali limfosit, medullary carcinoma, dan ini bentuknya kayak kelenjar tapi banyak sekresinya. Yang bisa lihat sekresi massa amorf warnanya pink-pink di kelenjarnya, di lumennya yang kita sebut secretory carcinoma. Ini yang special type ya, special type. Yang paling sering adalah ini invasif lobular carcinoma, ini aja yang kalian ingat ya, yang lain agak jarang. Nah, ini berdasarkan tadi profil molekuler ya, profil molekulernya. Ini kalau kalian lihat yang paling bawah ya, responnya terhadap kemoterapi, responnya terhadap kemoterapi kalau ini cuma berapa nih, berapa 30% ya responnya terhadap kemoterapi. Kalau yang HER2 positif itu respon terhadap kemoterapinya juga bisa 15% ya. Tapi kalau yang ER positif ini respon terhadap kemoterapi itu dia cuma sedikit ya, cuma 10%. Apa yang ER positif ini bisa kita obati dengan terapi hormonal. Jadi pasien dengan ER positif biasanya tidak di kemoterapi, karena kalau dengan kemoterapi itu keberhasilannya sangat kecil ya. Biasanya diterapi dengan terapi hormonal. Kalau yang luminal, ini kan yang luminal ya, ER positif, HER2 negatif ini tipe yang luminal. Yang ini luminal A, yang low proliferasi itu luminal A, paling bagus prognosisnya. Yang high proliferasi ini luminal B ya. Luminal B, yang paling jelek prognosisnya adalah yang Basal-like ini ya, triple negatif. Oke, ini kalau tumor jinak yang berasal dari stroma, ada yang namanya fibroadenoma, paling sering pada wanita usia muda ya. Kalian lihat nanti, ini kelenjar yang masih normal, lihat ini kelenjar masih normal, masih ada lumennya. Tapi yang ini kelenjarnya tuh kayak kejepit-jepit sama stromanya, jadi dia membentuk seperti slit-like ya. Bentukannya tuh seperti apa? Slit, kayak celah-celah gitu. Jadi lumennya udah nggak kelihatan kayak celah. Ini yang namanya Phyllodes tumor atau tumor Phyllodes. Dia bentukannya kalau kalian lihat yang tadi slit-like, tapi ini dia jadi lebih besar nih slit-like-nya, dan si epitelnya bersama stromanya itu membentuk seperti leaf-like, kayak daun ya. Phyllodes itu dari bahasa Yunani artinya daun ya, membentuknya seperti leaf-like. Ini khas banget, sering terjadi pada perempuannya, terutama yang tadi yang fibroadenoma ya. Kalau Phyllodes cenderung pada usia yang tua ya, walaupun bisa pada semua usia. Ini nanti kalian bisa lihat nanti kalau pada saat praktikum. Oke, ini selesai dulu. Saya rasa saya harus mohon maaf kepada kalian ya, karena apa ya, kayaknya saya udah agak capek. Jadi nanti kuliah lagi kapan ya? Kuliah lagi kapan, Mas? Kuliah lagi kapan ya? Belum tahu dong. Jadwalnya nggak ada. Saya juga dicarikan jadwalnya dong. Saya juga soalnya belum dikasih jadwal sama Kordul ya. Jadi kalian masih ada kuliah urat genital kalau nggak salah ya. Masih ada kuliah endokrin, dan saya kayaknya sudah nggak sanggup untuk melanjutkan endokrin. Saya minta maaf ya. Nanti kita cari waktu ya. Tapi saya pengen untuk kuliah selanjutnya itu offline sebenarnya. Kalian juga belum dapat jadwal untuk kuliah selanjutnya, belum dapat?
Jadwalnya sudah di-share, Dok. Udah ada dok, tapi kapan? Karena saya belum dikasih. Sama ini jadwalnya kalian juga yang hari ini tuh saya nggak tahu loh. Ada yang bisa lihat nggak? Izin dok untuk dari Selasa, untuk dok. aspek genitalia wanita dan pria pada hari Jumat tanggal 12 dok. Jumat tanggal 12 Desember dok. Tanggal 12 Desember hari apa? Jadi saya tuh Hari ada Jumat dok. hari Jumat Iya dok. jam sore ya. Iya sore dok. Jam Aduh, tanggal 12 saya nggak bisa, Masya Allah. Tanggal 12 saya padahal saya sudah kasih tahu loh. Saya sudah kasih tahu kordulnya. Tanggal 12 itu saya nggak bisa. Tanggal 11 dok, hari Kamis. Oh, tanggal 11? Iya, Oh Dok. ya udah. Oke, kalau tanggal 11 bisa. Sore ya? Iya dok, sore. iya Oke. sore dok ya. Sore bisa ya, sore bisa. Saya minta tolong, oke kalau hari Kamis itu saya bisa. Saya bisa itu. Nggak apa-apa ya, nanti kalian waktu hari Sabtu udah praktikum aja. Praktikum sekaligus praktikum endokrin nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan. Endokrin nggak terlalu ya cukup banyak juga sih ya. Tapi endokrin itu bisa saya jelaskan sekalian pada waktu kalian praktikum hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu itu kalian tetap praktikumnya endokrin sama payudara. Nanti saya jelaskan sekalian di situ nanti untuk yang endokrinnya kalau masih ada waktu. Insya Allah masih ada waktu sih. Sehingga kalian hari Kamis, berarti Sabtu ini ya, Sabtu ini praktikum. Kemudian hari Kamis tanggal 11 saya ada kuliah semester 3 tanggal 4 tanggal 8 berarti sama kalian tanggal 11 sore. Iya dok, jam 16. Iya. Sore. Oh, pukul 16. Kalian nggak capek itu pukul 16? Nggak apa-apa ya. Saya cuma punya waktu di situ. Aduh, maafkan ya. Oke, ini berat memang ya. Jadi mahasiswa kedokteran itu berat memang ya. Kalian belajarnya juga berat. Berbeda sama kalau mahasiswa lain. Tapi insya Allah kalau kalian menjalaninya dengan ikhlas ya, belajar dengan benar. Jadi kalian tuh nggak harus apa ya. Saya sering ngomong kayak gini ya karena saya sendiri punya anak juga lagi sekolah di kedokteran juga dan saya ngalamin juga ya bagaimana rasanya itu jadi dokter, bagaimana rasanya harus baca begitu banyak kuliah. Yang saya minta dari kalian adalah dari segini banyaknya itu yang paling pas adalah begitu kalian selesai kuliah, kalian pelajari lagi. Bacalah paling enggak. Bacalah 1 jam. Ya, luangkan waktu untuk baca itu akan bisa membantu kalian untuk lebih paham, untuk lebih hafal. Gitu, ya. Oke, itu saja. Mohon maaf sekali saya nggak bisa ngelanjutin ya. Saya capek sekali, mohon maaf ya. Kalian juga mungkin capek seharian juga. Nanti kita ketemu lagi hari Sabtu. Praktikum mulai jam berapa? Sabtu? Praktikumnya jam 8 dok. Oke, jam 8. Insya Allah ketemu jam 8 ya. Mungkin mulainya setengah 9 gitu. Ya, oke. Makasih. Ada yang mau tanya? Kemarin kalian ada yang bertanya ke saya soal praktikum yang gambar. Iya, Yang kolom gambar. bukan? Iya, yang praktikum yang gambarnya kolon ya. Gambarnya polip kolon. Nah, polip kolon, tapi di mana? Di deskripsi saya rektum ya nggak? Kebalikannya. Iya dok. Iya, di deskripsi saya rektum gambarnya yang saya perlihatkan yang polip kolon yang kalian lihat pada waktu praktikum kan. Nah, itu kalian harus ingat anatomi. Bahwa rektum itu kan bagian dari kolon, ya kan? Kolon itu kan terdiri dari ascendent, terus transversum, ascendent, transversum, terus apa lagi? Descendant, sigmoid, ya kan? Dan rektum. Jadi kalau saya bilang polipnya, saya perlihatkan polip, ya itu memang polip kolon. Polip rektum juga mirip seperti itu karena epitelnya sama. Ya, sehingga jawabannya adalah polip rektum. Ya, jawabannya adalah polip rektum. Dan kemarin mungkin saya nggak tahu apa saya yang salah menerangkan.
mungkin ada pemahaman bahwa bentukan kubah bertangkai itu adalah bentukan dari polip kolon, adalah khas dari polip kolon. Tidak. Jadi bentukan kubah yang bertangkai itu adalah struktur khas dari polip. Polip mau dimanapun. Ya, mau itu polip ada di nasofaring, mau itu polip ada di gaster, mau itu polip ada di misalnya di kafum nasi, mau itu polip di gastrointestinal, kolon, ileum, itu kalau disebut kalau dia memberi gambarannya kubah yang bertangkai, ya berarti itu adalah suatu polip. Tinggal dia posisinya ada di mana. Kalau dia di nasofaring dia sebut polip nasofaring. Kalau dia misalnya di kolon dia disebut kolon, kalau dia saya sebut di kolon ascendens berarti polip kolon ascendens. Kalau dia di sigmoid ya berarti polip sigmoid. Dia di rektum ya polip rektum ya. Jadi yang membedakan, jadi itu polip itu adalah struktur yang bentuknya seperti kubah bertangkai. Bisa terjadi dimanapun. Dia bukan khas dari polip rektum. Dia bukan khas bahwa itu adalah suatu polip. Dia bukan khas itu suatu polip kolon, ya. Yang harus kalian lihat adalah epitelnya. Kalau misalnya posisinya ada di rektum, epitelnya epitel kolumner bergoblet, bentukannya seperti kubah bertangkai, ya berarti itu polip rektum. Kalau tidak ada pilihannya polip rektum, berarti kalian pilihnya polip kolon, kayak gitu. Oke, cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke. Jelas. Baik, Dokter. Oke, sudah ya, saya harus beristirahat, kalian juga harus beristirahat. Saya sudahi dulu kuliah hari ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik walaupun udah capek. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya Liv ya, makasih. Baik, Sampai ketemu. Dok.